Oke, kembali lagi di channel saya ya. Belakangan ini viral Hotman Paris telanjangi atau hajar habis Refly Harun dan Bambang WJ ya. Wah, ayo kita lihat ya gimana videonya ini. Saking panasnya buat hakim, emosi, terbawa emosi. Ayo kita lihat videonya, let's go. Satu majelis yang akan menjelaskan, kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit Surat ya. untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita Terima lihat. kasih. Pak Refli silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. 1 atau 2 hari ya setelah pencoblosan itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya. Dan sayang saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuka Sirekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian Barat dan belum dimulai penghitungan suara. Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi dan saya tanya lihat di provinsi mana. Dia bilang 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir dan saya sempat menginterview dia. Ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah apakah mungkin KPPS melakukan hal itu dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari Sirekap. Yang Mulia izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Refli. Tadi itu penggunanya KPPS, Bang. KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu. Dan ada suara dari waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, 1 hari setelah pencoblosan, ketua KPU ya atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai ya, kesalahan angka itu dia bilang cuma waktu itu di 2325 tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari tidak cuma lagi. Kesalahannya itu sudah 154.541. Nah, Anda sebagai developer Sirekap ini, kira-kira Anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis, gimana menjelaskan? Ada kesalahan yang luar biasa, yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang cuma kok ribuan, tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya, karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi, yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya Yakin, itu meminta menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan? Atau bagaimana tentang Sirekap ini? Makasih Yang Mulia. Terima kasih. Pihak terkait silakan. Maaf, pemohon nomor 2. Terima kasih Yang Mulia. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Tadi dalam salah satu slide saudara saksi, ada judul slide-nya berintegritas. Dan ada beberapa hal yang dijelaskan di situ. Saya tidak akan mengulangi itu. Tapi saudara mengatakan bahwa yang diinginkan adalah kebenaran mutlak di TPS. Kalau saya tidak salah. Nah tentu ini yang kita inginkan semuanya, ya, karena kesalahan itu bisa diperbaiki menurut Anda, karena mungkin saja ada kesalahan. Ya. Nah, ketika Anda bicara mengenai metadata itu disimpan di satu tempat yang terpisah, ya, tidak accessible, ya, tidak bisa diakses. Nah,
sepengetahuan saya metadata itu tidak bisa diubah, tapi Anda mengatakan bahwa metadata itu bisa diubah. Iya. Kalau saya tidak salah. Nah, Anda juga bicara mengenai batching. Batching ini kan kalau saya tidak salah mengerti, ya penginputan yang bertahap, ya, yang dilakukan, ya. Data itu tidak dimasukkan sekaligus. Kalau Anda bicara mengenai batching, saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi itu kesan saya, ya. Nah, ketika kami bicara dengan ahli kami dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini, dia bicara mengenai fungsi validasi. Tadi juga sudah disebut soal ini. Bicara juga mengenai fungsi edit yang menurut mereka tidak tersedia, tidak ada. Tidak ada, tidak tersedia. Melakukan ya koreksi, bukan koreksi, verifikasi. Kalau ini salah ya, kenapa itu ya? Mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi itu, tidak ada fungsi edit itu. Ya. Buat saya yang penting adalah transparansi karena Anda bicara mengenai integrity. Gitu. Saya tidak mencurigai Anda, tidak mencurigai siapapun, tapi transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita supaya kita bisa tahu mengenai keadaan sebenarnya. Nah tadi juga saksi bicara mengenai penggelembungan suara yang membantah apa yang dikatakan oleh saksi fakta yang kami ajukan kemarin, yang menyebutkan beberapa puluh juta angka yang potensial ya, bisa digelembungkan. Nah, tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data, dan sudah membantah itu, tapi bagaimana menjelaskan ini? Kalau kita tidak bisa melakukan audit. Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim yang mulia. Dengan perbedaan-perbedaan ya, presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan? Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saksi fakta dari termohon akan mengatakan A, saksi fakta dari pihak pemohon akan mengatakan B. Nah, saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada MK, tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks satu persoalan pilpres yang sangat strategis, sangat penting buat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut saya ini sangat penting gitu, untuk dipertimbangkan. Nah, jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab karena kemarin ada yang mengatakan, oh tadi sebenarnya ahli mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami itu semacam pepesan kosong. Buat saya ini agak tidak terlalu proper untuk diucapkan. Nah, kita ini punya sirekap yang dananya besar sekali, tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk mendevelop sirekap sistem ini. Karena ini juga kalau bicara mengenai integritas ini menjadi sangat penting. Saya mohon kepada majelis hal ini juga mungkin bisa dipertanyakan gitu. Karena proyek sirekap ini banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh proyek ini. Nah, saya pada awalnya Majelis Hakim yang mulia sangat senang dengan digitalisasi ini dan malah berpikir untuk mengusulkan apa yang disebut e-voting gitu. Brazil sudah melakukan itu dan sukses, tidak ada masalah, tapi saya tidak berani mengusulkan ini karena saya tidak tahu dan tidak yakin apakah e-voting itu bisa jalan di Indonesia dan bisa punya integritas. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Mungkin saudara Magdir akan melanjutkan. Terima kasih. Silakan. Yang terakhir, saya ingin juga tahu supaya ini juga tidak menimbulkan fitnah. Ini kan berkali-kali dikatakan oleh beberapa pihak. Server ini ada di Singapura, bahkan ada yang mengatakan ada di China. Ya. Saya kira ini tolong saudara saksi tegaskan, apakah memang seperti itu? Ya. Dan kalau itu yang terjadi, yang mengontrol server ini siapa? Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Sebelum ke pihak terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi itu, tunggu dulu, sabar. Ya. Pak Hotman ya. Nah soalnya Pak Mulyani minta ada konfrontasi, konfrontir. Nah tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial. Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Gitu. Tadi kan kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita akan lihat di situ. Terima kasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat.
Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Otman? Sebentar Pak Otman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi bukan, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Berikut saya lanjutkan. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, yang mulia. Majelis Cukup. Maksud saya cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Pak Yusril sama Pak Uto ketawa-ketawa. Informasi tersebut tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini, saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Ya, videonya ya. Ngeyel dibilang Bang Hotman ya. Memang masih perlukah dibahas ya kan di situ, karena dari awal udah dibilang nggak akan mengubah apapun ya kan. Keren sekali tim hukum 02 ya, seru sekali nontonnya. Oh gitu, sekian video dari saya. Buah.